Alright guys, welcome back again with me di channel Jobs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum gua mulai kontennya, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga thank you banget guys ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya juga jangan lupa untuk dibantu subscribe-nya coy. Untuk lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya untuk kedepannya ketika gua upload konten yang terbaru kalian dapat notif dan bisa langsung nonton. Oke, untuk konten kali ini gua menanggapi salah satu komentar dari viewers di konten yang sebelumnya, yaitu melanjutkan membahas tentang seri naga VIP. Di situ gua ada playlist ya. Gua punya playlist yang membahas beberapa naga VIP seri-serinya. Yang terakhir itu sampai ke seri naga berserker, itu yang terakhir. Berarti setelah berserker itu adalah seri naga guard. Yang sekarang juga kebetulan ada battle quest-nya naga heroic VIP Gamma Guard. Oke, di sini gua coba cari dulu naganya. Dan di sini bisa kita lihat Guard itu merupakan seri baru ya, karena dia cuman punya satu generasi doang. Beda sama seri-seri naga lama itu punya dua generasi. Generasi pertama ada 4 naga, generasi kedua juga ada 4 naga. Dan biasanya di akhir ada tambahan dari hadiah collectionnya. Cuman kalau buat guard itu cuman ada 4 naga legendary dan juga 1 naga heroic VIP. Ada Bari Guard, kemudian Giga Guard, Pulse Guard, dan juga Veil Guard. Itu buat naga legendarinya. Dan heroic VIP-nya adalah Gamma Guards Dragon. High Gamma Guards Dragon. Kalau buat skillnya mungkin udah pada tahu ya, karena rilisnya juga udah lumayan cukup lama. Yaitu skill originalnya adalah Gamma Guard, yang pada intinya dia cuman memberikan 3 lapisan shield yang bisa meredam sebagian damage dari serangan musuh. 11-12 lah, sama reduce damage-nya seri TWD itu hampir sama ya. Cuman bedanya Gamma Guard ada shieldnya dan itu 3 lapis, 3 kali atau 3 giliran dia bisa meredam sebagian damage dari serangan musuh. Cuman itu ya. Skillnya guard cuman itu doang, apalagi di naga legendarinya. Cuman kalau di naga heroiknya itu ada tambahan skill, yaitu Gamma Rise. Skillnya mirip, bukan mirip sih, satu jenis ya. Sama kayak skill 1 Arcana generasi pertama, kayak Glutonos Vampir. Skill 2-nya Arcana Judgment, kayak Leader Bliss, Mid Marvelous, dan lain-lain. Itu skillnya sama. Semakin darahnya sekarat, begitu juga damage-nya bisa lebih banyak. Tapi hanya berlaku ketika darahnya cuman seberapa persen doang. Di bawah 1k, di bawah 1000 nyawa, 1000 darah, itu baru damage-nya bakalan brutal banget. Kalau 5000 ke bawah, damage-nya masih nggak terlalu brutal ya. Presentasenya itu nggak terlalu gede, jadi tentunya cukup susah digunakan.
Yang menurut gua buat high gamma guard itu sebenarnya cukup disayangkan karena skill 2-nya ya, yang notabene susah dipakainya, harus bener-bener hoki. Dipakai juga habis itu mokat, apalagi kalau nggak pakai Phoenix. Apalagi pakai Phoenix kalah gede presentasinya sama Reaper-nya musuh, sama aja coy, susah makainya. Cuman di skill satunya cukup berguna sih, gua akuin skill satunya itu cukup berguna, bisa dipakai ya. Oke, itu aja sih penjelasan dari skill-skillnya guard. Karena guard yang legendary juga cuman modal shield doang. Ya, cuman itu doang. Karena satu seri. Beda sama kayak Arcana. Ada generasi pertama, generasi kedua, kayak Redemption, kemudian Vampir, Titan, dan lain-lain. Itu punya 2 generasi. Terakhir itu Arcana ya. Bukan sih, Eternal. Eternal dia ada berapa seri coy? Oke, Eternal ada 2 seri ya. Banyak sih Eternal sih. Iya bener, Eternal ada 2 seri tapi skillnya sama semua. Iya kan, ada 2 seri tapi skillnya sama semua ya. Nggak terlalu jauh berbeda lah. Oke, sekarang coba gua tes battle di battle combat ya, battle quest. Ya, pada intinya kalian semua pasti udah tahu sih gimana efek dari skill satunya guard ya. Pasti kalian udah pada tahu. Cuman di sini sebagai konten aja gua coba kembali mencoba ya, mencoba di battle quest. Ya, seperti gua bilang, ketika skill satunya diaktifkan, dia memunculkan perisai. Dia memunculkan shield sebanyak 3 lapis, yang di situ dia bisa, ya elah apa sih anjir, please lah, gua lagi ngonten. Disuruh relock anjing. Apalah lagi enak-enak ngomong disuruh relock, dah biarin lah. BTW gua ganti ke kuota ya, biar lebih cepet aja, biar loginnya itu lebih cepet. Gua malas kalau harus cut, kalau harus dipotong-potong gitu, gua malas. Udah mending sekalian 1 kali tag, langsung record, langsung juga di dubbing. Biar ngeditnya gak ribet. Oke, lanjut. Ganggu aja cok. Gak jelas anjir. Gua agak kesel sebenarnya, tadi gua udah sempet record ya, sempet bikin konten, udah dapat 10 menit. Ternyata mic-nya lupa gua nyalain. Jadi gua ngobong ya, gua ngoceh panjang kali lebar, itu nggak masuk cok, suara gua nggak masuk beneran. Oke, lanjut ya, kita kembali membahas tentang skill dari seri guard. Setelah guard berarti spiked ya. Lah kan nggak jelas. Lu kenapa sih anjir? Ini masa battle questnya yang ngebug sih. Perasaan tadi aman-aman aja cok. Gua sebelum record yang ini, record yang pertama yang mic-nya belum gua aktifin, belum gua nyalain, tadi aman-aman aja. Anjir, nih kok disuruh relock mulu. Oke, battle quest-nya nggak gua lanjut. Sekarang gua lanjutnya di liga aja lah. Ya oke ya, gua lanjutinnya di liga aja lah, biar musuh-musuhnya juga cukup strong ya. Apakah Gamma Guard bisa nge-solo naga-naga bintang 5 di liga, meskipun levelnya juga mentok di level 40 ya. Ini juga kenapa? Please lah. Dragon City, social point. Anjir, nih kenapa sih coy? Nah, muncul juga lu.
Gua sedikit heran sih, padahal semua data aplikasi di game ini tuh udah gua download, tapi masih aja ketika login itu lama banget, kayak harus mengunduh datanya lagi, padahal semuanya udah di-download gitu loh. Oke, di sini buat shieldnya nggak bener-bener nangkis ya, cuman mengurangi beberapa persen damage doang. Dia nggak bener-bener nangkis semua damage yang diberikan musuh, cuman beberapa persen doang coy. Nah kan, lawan naga-naga kayak gini aja gua kesusahan anjir. Ya kan, lawan naga-naga kayak gini aja gua cukup kesusahan. Cuman ya gimana lagi, karena dasarnya naga-naga yang punya skill shield atau skill tameng itu ya fungsinya buat dijadikan support. Fungsinya emang buat dijadikan sebagai naga support, buat mengurangi damage musuh yang sekiranya sakit gitu loh. Contoh, ketika Master Karma habis ngedodge, itu kan damage-nya pasti kritikal kan, damage-nya pasti kenceng banget. Tinggal taruh aja guard, aktifin skillnya dulu biar bisa meredam damage. Atau mungkin ketika melawan seri Arcana, ya anggaplah ngelawan Arcana Judgment, itu ketika dia mau ngeluarin Arcana absorbnya ya, skill 1 dari Arcananya ya, itu bisa ditahan pakai skillnya guard. Fungsinya ya kayak gitu sih. Cuman perlu gua akuin juga kalau naga ini dari desainnya keren sih. Aura dari rajanya itu dapat banget coy, apalagi yang warna hitam tuh skin itu ya, bukan collection, elite ya. Skin elitnya itu bener-bener keren sih. Gua perlu akuin itu. Cuman kalau buat skillnya dia harus didampingi sama salah satu naga yang bisa ngasih damage dengan besar. Entah itu kayak sejenis Arcana Judgment, atau mungkin Redemption, atau Ascent, Karma, Prideful. Naga-naga yang damage-nya strong banget, itu bagus ya. Kayak yang paling efektif itu buat di combo sama naga yang punya damage gede, tapi elemennya kurang bagus, gampang kena kritikal gitu loh. Kayak Cosmic Detonation, itu kan damage-nya gede, cuman elemennya flame kan, yang artinya gampang kena counter. Cocoknya ya buat dampingi naga-naga kayak gitu. Itu kalau menurut gua ya. Cuman tetep aja, kalau dipakai di arena, apalagi fight di Master Arena, ada ketentuan, nggak bisa asal pakai gitu loh. Ada pembatasan elemen apa aja yang boleh dipakai, elemen yang di-banned, elemen khusus. Itu bikin susah kalau mau makainya. Ya meskipun kadang juga bisa lepas dan bisa dipakai sih. Oke, kita claim dulu Alliance chest-nya ya. Alliance chest level 6. Lumayan ya, dapat 7M food. Level akun itu mempengaruhi seberapa besar hadiah dari semua chest. Contoh, akun gua levelnya udah 119, chestnya itu udah mentok semua. Jadi ya lumayan dapatnya. Lumayan coy, dapatnya coy segitu ya tadi. Lumayan lah. Oke, karena gua barusan dapat food, di sini gua mau naikin levelnya Gamala sampai 55 lah ya. Biar dia mentok bintang 3-nya. Oke. Udah sih, kayaknya buat ngebahas seri guard itu ya kayak gini doang sih. Ya kan, skill-skillnya ya cuman kayak gini doang. Oke.
Jadi buat konten kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau emang kalian suka dengan pembahasan yang seperti ini, gua bakalan terus lanjutin pada seri Spiked ya. Ketika gua udah punya naganya secara lengkap, gua baru punya orbsnya, tinggal gua summon di hari Jumat depan ya. Jadi belum bisa langsung gua lanjutin, harus nunggu gua summon naga-naganya terlebih dahulu. Oke, berarti cukup sampai di sini aja kontennya. Durasinya nggak terlalu panjang kayak biasanya ya. Thank you buat semua yang udah nonton, buat yang udah support channel ini juga thank you banget. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, coy. Thank you for watching, guys. See you next content, see you next episode, and bye bye.